Perkenalkan, saya Jumatul Faiza dari kelas 10 TJKT SMK Negeri Jatiluhur. Di sini saya akan memaparkan materi tentang VLAN ranking. Nah, di sini VLAN ranking itu memiliki 13 materi di dalamnya, yaitu ada praktik VLAN, topologi 2 jaringan, konfigurasi VLAN, konfigurasi terang allowed, konfigurasi terang pada switch layer 3, pengenalan switch layer 3, teori UTP, teori DTP, implementasi DTP, teori target dan non-target, serta paket target dan non-target. Nah, di sini kita masuk ke apa itu VLAN. VLAN itu adalah virtual local area network, adalah teknologi yang memecah suatu jaringan komputer fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang lebih kecil dan terpisah. Nah, protokol trunking itu ada ISL, yaitu Inverse Switch Link, adalah protokol penanda VLAN milik Cisco yang digunakan sebelum IEEE 802 1Q. Saat ini ISL sudah tidak digunakan lagi karena telah digantikan oleh standar yang lebih baru. Sedangkan IEEE 802 1Q adalah standar trunking yang paling banyak digunakan di industri saat ini. Standar ini didukung oleh hampir semua switch modern dan menjadi pilihan utama untuk menghubungkan beberapa VLAN dalam satu jalur jaringan. Nah, di sini kita masuk ke teori UTP. Nah, kabel UTP itu unshielded twisted pair, berfungsi sebagai media transmisi fisik, lapisan fisik yang menghubungkan perangkat seperti komputer dan server ke switch yang mendukung virtual local area network atau VLAN. Nah, teori DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Nah, Dynamic Trunking Protocol ini merupakan Cisco proprietary protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Nah, jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command. Lalu di sini ada teori target dan non-target. Nah, teori target dan non-target itu adalah membagi jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis. Nah, konsep target dan non-target digunakan pada antarmuka switch atau port untuk mengatur bagaimana data dari VLAN tertentu dikirim atau diterima, seringkali dikaitkan dengan akses port, untage, dan trunk port target. Jaringan dulu, kita bakal bikin VLAN tapi dalam satu topologi jaringan. Aku pakainya 4 PC. Aku pakainya 4 PC. Buat di sini sama aku pakein switch juga. Oke. Nah, di sini aku pakai kabelnya tuh kabel yang straight, teman-teman. Jadi ini yang 01, ini yang 0. Oke. Teman-teman juga harus ingat portnya ya, soalnya kan nanti kita HCL ini itu pakai port, teman-teman. Jadi kalau portnya salah nanti. Nah, udah kan teman-teman, terus kita tuh langsung bikin di sini nih, di switchnya kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Nah, kita enter. Nah, kita masukin enable ke conft. Nah, kalau kita udah masuk ke konfigurasi gini, kita langsung teman-teman kita bikin VLAN. Nah, aku kan bakal pakai VLAN tapi pakai VLAN 10. Nah, aku pakai VLAN 10, aku namain 7. Kalau emang teman-teman mau namanya panjang, contoh ada tambahannya, boleh ditambahin teman-teman, tapi jangan dikasih spasi. Nah, terus habis itu di sini langsung kita masukin kita langsung masukin si PC yang mau dipisahin pakai VLAN itu. Nah, kan aku di sini tuh pakai interface-nya itu kan 01 sama 02 ya buat VLAN 10. Jadi di sini aku masukinnya INTRA karena kan aku masukin 2 interface sekaligus. Nah, jadi INTRA 01 sampai 2.
Nah abis itu dikasih switch mode ACC, habis itu switch ACC VLAN 10. Nah kita bikin lagi teman-teman VLAN 20. Nah VLAN 20 ini juga dikasih nama, aku pakai namanya mau Lili. Nah abis itu masukin lagi teman-teman. Nah dimasukinnya itu kita pakai port yang interface 03 sama 04, jadi TNT RAFA 03 sampai 4. Nah udah gitu teman-teman, terus kita kasih switch mode ACC. Nah terus di sini kita kasih switch ACC VLAN 20. Nah ini teman-teman, nah di sini sama aku mau dicoba buat dikirim pesan teman-teman dari sini ke sini. Oh ya sorry, dia iya di dia tadi dia sarwa karena meme enggak lah ini kasih IP ya teman-teman. Aku pakai IP nya tuh yang 12.12.1. Ini juga sama, aku pakainya 12.12.3. Nah kan kalau VLAN itu IP-nya tuh harus beda teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin VLAN nih dalam 2 jaringan ataupun 3 jaringan itu tuh IP-nya harus beda. Aku kurang tahu bisa sama atau enggak, cuma setahu aku IP-nya itu harus beda teman-teman. Nah jadi di sini aku pakai IP-nya 40 sama 4. Terus di sini aku pakai lagi sama 40.3. Nah udah gitu teman-teman, nah kita coba kirim paket data dari PC 0 ke PC 1 buat biar tahu apa si PC 0 sama PC 1 ini bisa kehubung. Nah ternyata bisa ya teman-teman, itu sukses. Nah jadi si PC 2 ke PC 3 ini mereka juga satu VLAN ya teman-teman, tuh mereka bisa terhubung. Nah, terus si ini ke si ini dia nggak akan bisa kehubung karena mereka beda VLAN teman-teman, valid karena mereka beda VLAN. Jadi di sini tuh VLAN 10, di sini VLAN 20 teman-teman. Oke. Nah kita bakal coba pakai 2 topologi jaringan. Nah kalau 2 topologi jaringan itu juga sama teman-teman, kita bikinnya pakai isinya 4. Pakai isinya 4. Nah terus kita kasih si pas internetnya 01. Pokoknya hafalin si itunya teman-teman, si port. Di sini juga ya. Nah di situ di sini juga aku kasih aku kasih 40.17. Itu terserah teman-teman. Nah di sini kita bakal konfigurasi sama persis kayak yang di sebelahnya tadi. Nah kita bikinnya jadi tuh kayak di sini tuh anggap aja di 2 ruangan tapi mereka tuh punya beda profesi gitu. Jadi yang 20 sama 20 itu tuh mereka tuh satu profesi, tapi walaupun mereka beda ruangan mereka masih bisa berkomunikasi gitu teman-teman. Nah yang 10 sama 10 juga sama gitu. Jadi mereka tuh walaupun mereka beda tempat tapi mereka tuh masih bisa berkomunikasi gitu. Nah sedangkan yang satu tempat itu malah bisa nggak berkomunikasi teman-teman. Nah ini kita masukin conft. Nah di sini kita langsung bikin lagi tuh kayak teman-teman kayak tadi, pokoknya samain aja. tapi pada duit gue 1.000. Tapi namanya siapa teman-teman? Ini kan duitnya di mana? kan
Baru beli airnya belum dikasih. Oke. Nah, di situ kita kasih NTRAFA 4.000 kenapa? 2 2 cc. Bae mendingan jelek ayo. Guys makan guys makan lo bener. Guys makan. Mbak lagi ngerjain tugas di sini. Di luar. Hei. Diem, aku tuh lagi record, males ngikipnya, diem. Hei. Udah beres belum makannya? Sini duit aja raciannya. FA 0 Aduh. 3 sampai 4. Nah ini teman-teman udah jadi. Nah terus teman-teman gimana caranya biar bisa mereka itu berkomunikasi, kita tuh pakai kabel crossover teman-teman. Allah wakbar nih sopan kaya. Sportnya samain port 5. Nah gitu teman-teman. Jadi dia tuh kayak di sambungannya lewat si switch ini teman-teman. Nah si switch ini juga tetap harus di NTFA-in pakai Iya nak, apa namanya? Oteng nak. Mantap. Ya OTW temen. nah ini dia NTFA 05. Di sini switch mode terang. Oke teman-teman. Nah terus yang sebelah juga sama teman-teman, yang si switch 0 itu juga tetap sama harus di terang juga. Jadi kita NTFA 05 kita di SW mode terang. Nah di sini coba kita lihat apa bisa sih si ini nyebrang ke sini. Oke bentar, mau aku delete dulu yang tadi biar lebih kelihatan teman-teman. Oke. Dari sisi sini ke sini ini kan yang satu. Oke masih valid, kita coba lagi. Ayah mau ikut nggak? Pokoknya buburnya sedolang meren. ngusep kemana ya nak? Kita ngusep. Sulit ngecil lawak ya. Namanya salah kayak. Bentar. Kurang kayu mat gula. Aku nunggu di mana di Mbok belum. Sekarang nunggu di lantai gitu. Enak ya lagi lu. Mau kurang tensor lah dan ngepel. Dan baju, dan ngangkat baju. Orang pegawaian lo bapak. Orang ngajak ngaya. Sayang dia jauh. Iya pak, temukan pak. Diomongkan orang kemarin. Mau disiksa. Juga bogona diajak kabur juga bogona. Ya banget lah bertemu alnya. Bisa berbentuk. Iya nak masih bulan kayaknya. Ini mau lihat. Mau lihat. Halus. Oke teman-teman, di sini aku mau coba lagi. Ya jauh super emang lagi goreng. Oke di sini aku mau coba buat kirim data dari sini ke sini. Oke sukses ya teman-teman. Jadi kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka tuh satu VLAN. Nah kalian lihat kalau dari PC 0 ke PC 2 itu tuh malah nggak bisa teman-teman valid karena mereka beda VLAN. Nah kita coba ke PC 2 ke PC 4 itu juga nggak akan bisa karena mereka beda VLAN. Nah kalau semuanya kita ke PC 2
PC 5 itu bakal sukses karena mereka satu VLAN teman-teman gitu teman-teman. Jadi ini udah bisa semua ya, Babi makannya. mau di ping juga boleh, Ikut. tapi aku enggak. Mau coba mau di ping ya, coba kita ping 12.12.12.22 bisa teman-teman. Sedangkan kalau aku ngeping ke yang satu jaringan yang 40.4 itu dia nggak akan bisa karena dia beda VLAN teman-teman gitu. Oke. Nah terus kita juga harus bikin VLAN satu lagi teman-teman dari yang si VLAN ini nih, dari PC ini, dari dari PC, dari switch yang ini nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita lanjut bikin yang pakai switch yang ini, yang multi layer switch yang nanti bakalan pakai encapsulation gitu. Nah di sini kita bakalan bikin dulu, kita pakainya PC-nya masih sama, PC-nya kita pakai 4. Oke, tadi kita delete aja lah ya. Nah terus sama aku mau dikasih kabel dulu teman-teman. Nah dikasih kabelnya itu pakai yang straight. Nah ininya jangan lupa disusun rapat ke sini. Oke, sama aku mau dikasih IP teman-teman. Jadi pakai IP awalnya itu aku bakalan pakai yang sama kayak di sini kan, sama kayak VLAN 10. Nah di sini aku bakalan pakai IP 12.12.19. Oke, terus pakai yang 40.15. Oke udah teman-teman. Nah langsung aku mau masuk ke si switchnya, kita langsung ke CLI. Nah kalau di sini tuh udah beda gitu teman-teman, jadi dia tuh ada yes atau no nya hampir sama kayak di router gitu. Nah terus di sini kita jawabnya no aja. Kita langsung masuk ke enable, ke konfigurasi terminal. Nah di sini kita langsung bikin VLAN samain kayak yang sampingnya aja. Kita bikin VLAN samain kayak yang sampingnya. Kita kasih name juga, name-nya boleh disamain. Aku tuh name-nya Juju dulu apa Lili dulu ya? Aku takut salah, jadi kita lihat dulu. Oke Juju dulu namanya, karena beda nama tuh bisa jadi pemicu juga teman-teman. Namanya Juju. Nah terus ini kita kasih ENTRAFA, samain pokoknya sama kayak yang sampingnya teman-teman. Ini ENTFA 1 sampai 2. Di sini switch mode ACC. Switch ACC VLAN 10. Oke. Nah terus di sini kita bikin lagi VLAN 20. Name-nya Lily. Nah di sini ENTRAFA 0 3 sampai 4. Terus kita di switch mode ACC. Kita di switch ACC VLAN 20. Nah terus kita masuk ke INTFA 05 nya. Nah bedanya yang switch ini sama ini tuh beda teman-teman. Kalau switch ini tuh bisa langsung terang, sedangkan kalau yang PC ini tuh dia tuh harus pakai encapsulation. Jadi bisa nggak terang, cuman kita harus pakai encapsulation. Jadi kayak gini nih, switch terang encapsulation encapsulation.i.1q. Oke sorry ini ada yang tipe kayaknya. Nah baru di sini kita switch mode terang gitu. Nah abis itu kita juga kan bakalan nge-terang pakai terang allowed buat si VLAN-nya. Jadi kita switch TR
allowed. Kalau kalian susah kalian tap aja teman-teman, nanti bisa keluar, dia langsung keluar gitu. Allowed VLAN 10 sama 20 dikasih koma teman-teman, ini kasih spasi. Oke, nah udah gitu kita bisa lihat VLAN-nya di show VLAN BR. Tuh udah ada kan teman-teman VLAN-nya. Nah kita kasih kabel juga teman-teman dari yang sebelah sini ke sebelah sini. Oke. Nah yang di sebelah sini itu teman-teman kita tuh harus kasih juga enable config. Cuman kalau yang di sini gitu kita bisa langsung ngeterang aja INTFA 06 teman-teman, 06. Terus kita ke SW mode TR, switch mode terang. Oke. Nah udah. Oke, kita coba kirim lagi dari PC ke sini. Oke, sukses teman-teman. Nah kita bisa coba kirim dari sini ke sini. Oke, sukses ya teman-teman. Nah terus kalau untuk dari yang PC 5 ke PC 9 itu juga sukses teman-teman. Jadi ini dia udah bisa. Nah jadi bedanya si switch ini sama si switch ini itu, kalau di switch ini tuh kita tuh bakalan terangnya tuh pakai encapsulation sama pakai load ini teman-teman. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut ke mode implementasi UDP. Nah di sini kita tuh bakalan masuk ke enable, kita ke konfigurasi terminal. Nah habis itu ya Allahan cobaan naon ieu. Terus kita ke show INTFA 05 ESA INTFA 05. Nah di sini teman-teman ini tahu bahwa si SH5 ini tuh dia hidup dan terkoneksi gitu teman-teman. Nah terus habis itu kita bakalan ke SH INTFA 01 sampai 12 buat ngeliat mana yang udah hidup, mana yang udah nggak hidup gitu. Nah ini protokolnya itu salah guys, harusnya gini nih, protokol 1 sampai 12. Bener gak sih cok? Enggak deh cok, salah. Oh ini teman-teman dia yang switch port. Nah ini teman-teman. Nah habis itu ini tuh portnya enable dynamic auto. Nah di sini operasional modenya tuh masih down gitu teman-teman. Nah terus si trunking-nya ini juga udah on, encapsulasinya udah native, si encapsulasinya juga udah .1Q. Ini VLAN-nya VLAN 1. Terus habis itu kita bakalan ke konfigurasi terminal, kita bakal masuk ke INTFA 05. Nah kita langsung ke switch port dynamic. Oke, sorry, dynamic
switchboard, mode dynamic auto, nah terus habis itu ini kan dia udah up ya teman-teman, udah hidup. Habis itu kita bakalan ke INTFA 0. Oh enggak teman-teman, kita bakalan ke habis ini kita bakal ke do SH INTFA 05 switch. Oke, nah di sini operation modenya tuh udah mode terang. Terus nah ini operasionalnya juga ada. Habis itu teman-teman kita masuk ke switch yang satu. Nah di switch yang satu ini kita langsung ke CLI, sama aku di enter, kita masuk ke enable, terus kita ke konfigurasi terminal, langsung ke INTFA 05. Nah terus aku ke switch port mode dynamic auto. Oke, nah ini udah hidup juga teman-teman. Nah di sini kita bisa do SH INTFA 05 switch. Oke. Tuh di sini bisa dilihat kalau dia tuh udah static access. Terus di sini dia operasional natif lagi. Terus kita balik lagi ke si switch yang sini. FA05. Nah kita bakalan ke switch mode mode dynamic distribute. Oke, udah. Nah habis itu kita bakalan do SH INTFA 05 switch. Jadi setelah aku tadi nge-ping, aku bakalan masukin Indo show interface 02 switch. Oke teman-teman, oke di sini ini modenya statis, switchboardnya enable, statis address semua. Nah terus ini juga encapsulasinya natif. Nah terus akses mode VLAN-nya tuh jadi kelihatan. Ini nih namanya. Nah, aku punya itu kan tadi 10 namanya nama. Nah itu tadi teman-teman. Oke, di situ di sini kita bakalan balik lagi ke switch yang 0. Kita bakalan langsung ke INT. Kita bakal langsung do SH INTPR. Oke. Nah, di sini kan kelihatan kalau kita tuh natif VLAN-nya tuh
baru satu nih, jadi nanti VLAN 1 statusnya funky. Nah habis itu kita bakalan mengubah si native VLAN ini. Nah ini kan di sini ada VLAN 10 sama VLAN 20, itu VLAN yang aku bikin. Nah sebelum itu oke teman-teman, nah di sini aku juga udah nambahin PC 12 sama 13 kan. Nah ini tuh bakal jadi VLAN 99 teman-teman. Nah di sini aku bakal konfigurasi dulu kali ya. Di sini aku bakalan exit dulu kayaknya dari sini ya. Nah pas sudah masuk config, aku langsung ke VLAN 99. Namanya tuh ini kan sebenarnya VLAN manajemen ya teman-teman. Nah sama aku diganti VLAN-nya namanya jadi VLAN gitu dah. Nah terus habis itu dikasih INT FA 06 teman-teman. Nah pas udah switch mode ACC, terus switch ACC VLAN 99 teman-teman. Nah terus di sini kita bakalan INT FA, kita masuk ke yang /5. Oke, nah terus kita masuk ke switch, kita masuk ke switch port. Kita masuk ke switch port. Kita masuk ke switch port draw. Draw native tab aja. Bentar. Ini belum diizinin. Nah, native VLAN 99. Oke. Tuh, hidupkan teman-teman. Nah, terus aku bakalan show INT TR. Nah teman-teman, native VLAN-nya tuh ada di 99 teman-teman. Nah terus abis itu aku bakalan masuk ke switch satunya lagi. Ini tuh dia udah ada keterangan bahwa versi baru itu VLAN 1. terus nah aku langsung ke enable, ke konfigurasi terminal. Nah habis itu konfigurasi terminal, terus aku bakalan balik ke sini. Untuk ke INT FA 05. kebanyakan spasi teman-teman. Oke. A05, terus aku bakalan ke switch TR native VLAN 1. Oke teman-teman. Nah di situ udah di unblock itu consist portnya, di unblocking dari 2.5. terus aku bakalan ke SW TR
SWTR native VLAN 99. Oke. Nah, terus aku keluar dulu. Nah, aku bakalan ke switch yang ini nih. Tuh dia udah match. Kan native VLAN-nya udah match. Match native VLAN-nya udah match recovery. Dari versi 5 jadi 1. Match recovery 99. Nah, terus habis itu kita di enter kan. Nah, ini kita mau lihat, jadi kita do show int tr. Nah, tuh teman-teman, jadi native-nya itu satu-satu teman-teman, native-nya jadi satu-satu. Terus bertambahnya kurang. VLAN-nya teman-teman tuh. Nah, terus kita ke int fa 05, terus kita ke switch tr native VLAN 99. Terus bisa kita lihat di sini udah di unblock. Oke. Coba kita kirim data dari PC 0 ke PC 4. Nah, hasilnya sukses ya teman-teman. Terus kita kasih dari sini PC 12 ke PC 13. Oke, sorry. Nah, terus di sini kita bakal ke int fa. Terus ke sini kita bakal ke VLAN 99. Oke. Terus di sini kita kasih name-nya sama. Nah, terus habis itu sini kita ke int fa karena aku portnya 7, jadi int fa 07. Oke. Switch mode ACC VLAN 99. Nah, terus habis itu kita do show di sini. Sini kita do sh int tr. Nah, tuh udah ada tuh. Terus kita ke int fa 05, terus kita swtr VLAN terus kita di do show int tr lagi teman-teman tuh. Nah, terus kita bakalan ke yang sini juga, samain, kita pakainya. Terus kita langsung ke int fa 05, terus kita ke swtr VLAN terus kita ke do sh
INT TR sorry, ini dikasih spasi. Simulation kita kirim dari sini ke sini. Nah, kita lihat nah dia ICPM ya teman-teman, tuh dia hasilnya ICPM. Nah jadi dia sukses teman-teman, jadi si PC 12 bisa ngoping ke PC 13. Oke, ini sukses ya teman-teman. Nah sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.